Oke, jumpa lagi di si Pedas Project. Oke ya, perkenalkan saya Inky Karango. Jadi langsung saja, selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru 2021. Salam bahagia, salam akal sehat, salam menerima berkat Tuhan yang betul luar biasa. Salam menerima kehadiran Sang Juru Selamat bagi saudara-saudaraku yang Nasrani. Dan saya sedikit mau berkomentar atau beropini terkait haramnya mengucapkan Natal bagi saudara-saudara yang Nasrani. Oke ya. Izinkan saya untuk menyampaikan opini saya ini sebagai masyarakat biasa, sebagai orang yang tidak terlalu pandai juga, tidak terlalu paham juga terkait agama, tapi saya masih punya keyakinan dan punya iman. Pernyataan dari MUI Sumatera Utara. Oke, jadi langsung saja membahas sedikit atau tanggapan saya terkait pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa mengucapkan Natal bagi saudara atau saudari kita dari Nasrani merupakan satu hal yang haram bagi mereka. Jadi saya sebagai umat Nasrani juga merasa terganggu karena kita hidup di suatu negara adalah negara demokrasi, negara yang berasaskan Pancasila, dan negara yang beragam adat, budaya, dan agama. Jadi saya sorot sedikit, kenapa Indonesia begini terus. Indonesia tidak berkembang karena kita terlalu sibuk terkait agama. Jadi saya teringat dari pernyataan pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno, menyatakan bahwa jika Anda jadi orang Hindu, tidak harus jadi orang India, dan jika Anda menjadi orang Islam, tidak harus jadi orang Arab, dan jika Anda jadi orang Kristen, tidak harus Yahudi. Jadi saya sangat terganggu atas pernyataan daripada saudara atau saudari pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara terkait Natal ini. Bagi saya, bagi saudara-saudara umat Kristiani, Natal adalah sesuatu kebahagiaan atau kita menjemput satu peristiwa luar biasa kehadiran Sang Juru Selamat bagi kami. Dan Natal itu adalah satu hal yang peristiwa anarkis, bukan peristiwa adanya kebencian, bukan peristiwa untuk mengundang satu perpecahan. Tapi menurut saya sangat tidak etis bagi Majelis Ulama Sumatera Utara ini terlalu masuk dan merasa terganggu sekali peristiwa Natal ini. Natal bagi kami itu adalah sesuatu kejadian di mana ini merupakan momen kebahagiaan bagi kami. Dan atas statement itu saya merasa Indonesia ini agama menjadi patokan untuk bernegara, padahal negara Indonesia ini bukanlah negara agama, ini adalah negara republik.
Nah, di dalamnya itu banyak sekali beragam agama, budaya, dan ras. Nah, jadi inti daripada tanggapan saya adalah bagi saudara-saudariku, apapun agamamu, apapun rasmu, apapun adat istiadatmu, kamu adalah saudaraku sebangsa setanah air. Maka dari itu, uruslah agamamu, agamamu adalah agamamu, dan agamaku adalah agamaku. Dan yang perlu kita ketahui, kita terus menjaga dan mengamalkan pedoman negara kita, yaitu Pancasila, karena memang kita hidup di suatu negara yang ideologinya Pancasila. Jadi terkait dengan hal itu, bahwa mengucapkan satu ucapan Natal itu adalah peristiwa haram, dan siapa yang mengucapkan itu adalah haram, ya saya rasa ini sangat tidak etis. Karena kehadiran Natal ini kan tidak menjadi satu peristiwa bencana alam, bukan menghadirkan satu peristiwa bahwa pembantaian atau peristiwa adanya anarkis, adanya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kenapa harus kita perdebatkan hal ini? Kenapa harus dimunculkan begitu? Kita sebagai sesama anak bangsa, ayolah. Hari ini negara lain sudah, negara-negara Eropa sudah masuk pada, ya berulang-ulang kali naik turun ke bulan dengan teknologinya yang super canggih. Tapi kita masih sibuk saja perdebatkan terkait agama, apalah segala macamnya, yang hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan di negara yang demokrasi ini. Jadi ayolah sesama anak bangsa itu, jangan jadikan agama sebagai bahan politik, jangan jadikan agama sebagai kendaraan politik. Nah, jadi saya rasa kita sebagai sesama anak bangsa lebih yang produktif lah, yang kita harus fokus membangun dan merawat Indonesia ini menjadi Indonesia yang emas. Kita sudah mau masuk pada masa dimana sedikit lagi sudah era 5.0 atau 5.0. Jadi kita bukan lagi di era-era yang dahulu yang masih berkembang, sementara Indonesia ini kan sudah mau menuju era di mana Indonesia emas, di mana teknologi, sains, dan semua pengetahuan itu dan era digitalisasi. Jadi kita hanya sibuk mengurus tentang persoalan-persoalan yang ya saya rasa tidak etis. Jadi menurut saya ini sangat-sangat tidak pantas lah suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa haram menyebutkan Natal. Dan saya sedikit bertanya, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia ini sudah lama kan bereksis di Indonesia sebagai ormas. Jadi saya sedikit meragukan hari-hari ini progresnya Majelis Ulama Indonesia ini terkait apa-apa saja dipersoalkan, apa-apa dipersoalkan. Jadi mengucapkan Natal itu sangat tidak dianjurkan atau sangat diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sementara perbuatan cabul atau seorang pemilik pesantren di Bandung saja atau seorang tokoh agama ini itu dibela mati-matian, dan ini tidak dikecam secara keras, malah sibuk mengurus persoalan yang tidak terlalu penting, mengatakan bahwa mengucapkan Natal bagi ini memang itu ucapan bagi kafir. Ya, sekarang kita fokus saja bahwa jika demikian kaitannya bahwa
Kalau memang seseorang itu memang uh, haram baginya melakukan hal-hal ucapan Natal saja, tetapi pada agamanya saja tidak mampu menjalankan itu, ya sama dengan bohong saja. Nah, contohnya begini, kita hanya sibuk melakukan ibadah, melakukan sholat, belajar Al-Quran, belajar Alkitab, tetapi pada prakteknya kita tidak melakukan, atau kita malah bersinah. Bahkan korban sinahan kita itu adalah sampai puluhan, 21. Bayangkan, dari 12 orang santriwati menjadi 12 orang korban dari seorang guru pesantren. Nah, guru itu yang dikuku dan ditiru. Nah, bahkan pada zaman dahulunya bahwa guru itu adalah sumber pengetahuan. Guru itu adalah satu-satunya pengetahuan bagi murid. Namun hari ini saya sangat resah. Seorang pendidik saja menjadi predator seksual, dan itu adanya di dalam lingkup agama, lingkup tempat pendidikan agama, tempat melatih moral, melatih karakter, belajar moral, belajar adab. Malah pembelajarnya atau pendidiknya itu adalah pelaku seksual, predator seksual. Nah, saya sangat mengecam keras pelaku seksual ini atau predator seksual ini di lembaga tempat mengenyam ilmu agama, tapi pendidiknya adalah pelaku predator seksual. Bahkan korbannya bukan 1-2 orang, malah puluhan, dari 12 menjadi 21. Bayangkan, jika dalam satu pesantren itu jadi sebagai tempat kumpulnya para predator, maka rusaklah negara ini. Karena seorang pendidik saja itu sangat ditiru dan diguguh apapun perilakunya, karena memang itu kodratnya pendidik. Tetapi kalau perilakunya seperti ini, nah, saya sangat-sangat bingung juga. Kenapa selama ini Majelis Ulama Indonesia ini ada di mana begitu? Nah, persoalan tentang ucapan saja sangat teliti begitu. Tetapi ini kan terjadinya kasus pelecehan seksual atau terjadinya pemerkosaan dan lain sebagainya, itu lebih banyak terjadinya pada kasus di mana adalah lembaga-lembaga agama, tempat-tempat belajar ilmu-ilmu agama. Sesuai yang dipaparkan data oleh Komnas Perempuan dan Anak, bahwa 27% itu terjadinya pelecehan seksual pada wanita dan anak itu adalah di lembaga pendidikan, baik dari rentang usia belasan, itu kan untuk usia wanita sudah 17 sampai 20-an dan seterusnya, itu adalah sering terjadinya di sekolah menengah atas, di tempat pesantren-pesantren, dan di lembaga kampus. Dan 3%-nya itu kan terjadinya pelecehan seksual di anak umur SD dan SMP. Nah, ini sangat menyayangkan sekali, bahwa kenapa saya menyoroti, kenapa harus dipersoalkan hanya ucapan Natal saja, sementara yang lebih fatal itu loh, bahwa merusak masa depan dan bahkan mengancam nyawa anak-anak atau wanita di suatu lembaga atau dimanapun mereka berada. Lebih contohnya dalam satu pesantren, bahwa adanya pelaku-pelaku seksual yang begitu bebas saja sampai melakukan berulang-ulang kali dan bahkan memakan korban banyak. Selama ini kemana lembaga-lembaga ini? Kemana mereka begitu? Selama ini anda itu di mana?
gitu. Ada di mana Majelis Ulama Indonesia? Bahkan pelakunya ini adalah seorang ustadz, seorang pemilik pesantren. Ya, di mana Anda selama ini? Begitu. Tapi ya harapan saya bahwa ke depan lebih jeli lagi, dan untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, yang luar biasa juga, Bapak yang penuh dengan toleransi, dengan segala hormat saya mohon kebijaksanaan dari Bapak untuk lebih jeli melihat problem ini gitu. Lebih juga jeli melihat bahwa di sana loh, di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga pembinaan karakter, lembaga-lembaga yang sangat dipercayai oleh kaum masyarakat, ada segala tingkatan bahkan segala usia percaya bahwa dalam satu yayasan pembinaan di situ akan mengembangkan moral yang baik. Namun di sana ada terjadi ketimpangan, bahwa ada pelecehan seksual, ada di sana pembunuhan karakter terhadap wanita dan anak. Ayo Pak, mohon untuk menanggapi hal ini dengan segala hormat. Saya minta, saya pribadi mohon dari Bapak, dan kiranya ada tanggapan baik dari Bapak supaya lebih konsisten dan lebih transparansi lagi, dan bahkan lebih jeli melihat persoalan-persoalan yang sering terjadi. Contohnya pelecehan seksual ini, menurut saya ini adalah satu peristiwa yang perlu diberantas. Ini harus dihapuskan di bumi Nusantara ini, di negara Republik Indonesia. Oke, jadi baik, sekian saja tanggapan saya terkait haram menyebutkan Natal atau haram mengucapkan Natal. Namun pertanyaan saya, halalkah jika seorang ustadz atau seorang guru ngaji, pemilik pesantren, perkosa santriwatinya atau murid-muridnya? Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, dan izinkan saya untuk klarifikasi jika memang pernyataan saya dan pandangan saya ini salah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya.